Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel, NIM 21042246 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari studi pada Nagari Gagot di Kabupaten Agam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Keberadaan nagari merupakan suatu anugerah bagi masyarakat adat Minangkabau, di mana peraturan mengenai desa telah memberikan ketentuan terhadap bentuk dari kas desa di Indonesia. Sumatera Barat dengan kekayaan adat dan budaya yang kuat memiliki sistem pemerintahan desa adat yang unik, yaitu nagari. Nagari memiliki sejarah panjang dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai dinamika sosial, politik, dan hukum telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem pemerintahan nagari. Rekonstruksi hukum terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat, khususnya di Nagari Gagot Kabupaten Agam, merupakan respon terhadap kompleksitas masyarakat heterogen dan dinamika hukum adat yang ada. Yang selanjutnya, rumusan masalah, yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana kondisi pemerintahan Nagari Gagot sebelum dan sesudah rekonstruksi hukum. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses rekonstruksi hukum. Yang ketiga, bagaimana peran masyarakat dalam proses rekonstruksi hukum dan apa dampak rekonstruksi hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari Gagot. Tujuannya yaitu menganalisis kondisi pemerintahan Nagari Gagot sebelum dan sesudah rekonstruksi hukum. Yang kedua, mengetahui apa saja kendala yang dihadapi. Yang ketiga, mengidentifikasi peran masyarakat dalam proses rekonstruksi hukum. Yang keempat, mengetahui dampak rekonstruksi hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari Gagot. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait kebijakan pemerintah daerah atau pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan pemerintahan daerah kabupaten. Sasaran yang ingin dicapainya adalah menemukan formula yang tepat dalam bentuk konstruksi hukum bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah daerah kabupaten dalam menyelenggarakan pemerintah nagari yang masyarakatnya heterogen, sehingga selaras dengan salah satu tujuan dari keberadaan pemerintah terendah berdasarkan asal-usul. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian mengenai penyelenggaraan pemerintah nagari dengan adanya keberadaan masyarakat adat yang telah dilakukan penelitian lapangan di Nagari Gagot di Kabupaten Agam, bahwa penelitian ini melihat adanya kebijakan dari penyelenggaraan pemerintah nagari dengan masyarakat heterogen di wilayah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dimaksud sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan studi dokumenter, terutama peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan melihat dampak dari pemerintah daerah dalam ketentuan pada pasal 7 ayat 2 huruf C dan E Peraturan Pemerintah Sumbar nomor 7 tahun 2018. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kondisi pemerintah Nagari Gagot sebelum dan sesudah rekonstruksi hukum. Kondisi sebelum rekonstruksi hukum. Sebelum adanya rekonstruksi hukum, pemerintah Nagari Gagot ini memiliki tantangan. Yang pertama, dualisme sistem, yaitu terdapat tumpang tindih antara sistem hukum adat dan sistem hukum positif yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kelemahan kelembagaan, yaitu kelembagaan pemerintah nagari mungkin belum terstruktur dengan baik sehingga kurang efektif dalam menjalankan fungsinya. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya yang seringkali mengalami keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan pemerintah. Yang keempat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan masih rendah. Yang kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kondisi setelah rekonstruksi hukum, yaitu yang pertama, peningkatan legalitas, terdapat kejelasan hukum yang lebih baik terkait kewenangan tugas dan fungsi pemerintah nagari. Yang kedua, penguatan kelembagaan yang menjadi lebih terstruktur dan efektif. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat, memiliki ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Yang kelima, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah nagari diharapkan meningkat. Kendala yang dihadapi dalam proses rekonstruksi hukum. Yang pertama, ada resistensi masyarakat.
Masyarakat yang terbiasa dengan sistem lama seringkali merasa enggan menerima perubahan, terlebih jika perubahan tersebut dianggap mengancam adat istiadat dan nilai-nilai lokal yang telah lama dipegang. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Banyak masyarakat yang belum memahami tujuan dan manfaat dari rekonstruksi hukum. Yang kedua, kelemahan sumber daya manusia. Aparatur negara seringkali memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas baru yang muncul akibat rekonstruksi hukum. Kurangnya pelatihan dan program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaan program yang diperlukan untuk mendukung rekonstruksi hukum seperti pelatihan, sosialisasi, dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, dualisme sistem hukum. Keberadaan sistem hukum adat yang kuat seringkali berbenturan dengan sistem hukum positif. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan peraturan baru. Yang kelima, ada intervensi politik, yaitu dalam proses pengambilan keputusan dapat menghambat pelaksanaan rekonstruksi hukum. Yang keenam, kurangnya koordinasi antar lembaga. Pemerintah nagari dan kabupaten dapat menghambat pelaksanaan program rekonstruksi hukum. Yang ketujuh, perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan disorientasi dan membuat masyarakat sulit beradaptasi. Yang kedelapan, kurangnya partisipasi masyarakat. Meskipun rekonstruksi hukum bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, namun dalam praktiknya seringkali masih banyak masyarakat yang belum aktif terlibat dalam proses pengambilan hukum dan pengambilan keputusan. Ketiga, peran masyarakat dalam proses rekonstruksi hukum. Yang pertama, partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Masyarakat diharapkan untuk aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan nagari melalui forum-forum seperti musyawarah nagari atau musrenbang. Dalam forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran terkait kebutuhan dan aspirasi mereka. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan nagari. Setelah peraturan nagari ditetapkan, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan masyarakat kewenangan untuk memantau implementasi peraturan tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa pemerintah nagari bertindak sesuai dengan kepentingan mereka dan dapat menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran. Yang ketiga, penyaluran aspirasi melalui Badan Permusyawaratan Nagari. BAMUS berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah nagari dan masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui BAMUS yang kemudian akan menyalurkan aspirasi tersebut dalam bentuk rancangan peraturan nagari. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam rekonstruksi hukum. Melalui pembentukan jaringan aspirasi dan kegiatan sosialisasi, masyarakat dapat dibekali dengan pengetahuan mengenai hak-hak mereka dan cara berpartisipasi secara efektif dalam proses pemerintahan. Yang keempat, dampak rekonstruksi hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari. Dampak utamanya yaitu penguatan identitas budaya nagari. Yang kedua, perubahan struktur kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, tantangan dalam implementasi hukum adat. Yang keempat, dampak sosial ekonomi. Yang kelima, penurunan solidaritas sosial. Kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu pemerintahan nagari memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pemerintahan desa pada umumnya. Namun kepentingan adat harus tetap menjadi pertimbangan utama. Solusi yang ideal adalah dengan melakukan penemuan hukum yang inovatif, menggabungkan penafsiran teologis, sosiologis, dan futuristik. Pendekatan ini dapat mengacu pada nilai konstitusi dan mengakomodasi dinamika masyarakat heterogen yang kaya akan adat istiadat. Sebagai contoh, Nagari Gagot telah berhasil menerapkan pendekatan ini melalui metode Bue Are yang memungkinkan adaptasi hukum eksternal dengan konteks lokal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.